Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Saya Aziz. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berinteraksi via komentar YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa berkomentar apa pendapat teman-teman mengenai 3 jenis koi yang di tahun 2023 ini cukup populer, teman-teman. Nah, kalau melihat perkembangan hari ini, teman-teman penghobi koi ini memang mengalami peningkatan yang lumayan banyak dibandingkan tahun lalu menurut saya. Jadi karena saya juga berdagang, untuk perkembangan ikan-ikan apa saja yang menjadi idola teman-teman mungkin bisa terwakili, atau nanti ada beberapa jenis yang juga masuk, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Nah, yang pertama untuk jenis koi yang sangat booming menurut saya adalah polosan. Entah saya saja atau teman-teman yang lain juga. Jadi perkembangannya cukup bagus. Tidak hanya 2023 aja, tapi di tahun sebelumnya pun ikan koi polos ini sudah memiliki penggemar yang cukup banyak atau bertambah penggemarnya bahkan. Bahkan jika dulu untuk ikan koi polos mungkin jika ada 10 ekor koi di kolam teman-teman, itu hanya ada 2 atau 3 yang ikan koi polos. Tapi sekarang bisa mendominasi, bahkan ada yang 80%, itu ada teman-teman penghobi yang 80% ikannya itu satu warna, ikan koi polos. Jenisnya apa? Yang menurut saya paling booming di tahun ini adalah tetap di karamel sih. Jadi penamaan karamel ini sendiri pun dari seorang breeder lokal yang cetak bermacam jenis ikan koi polos, terutama ikan-ikan penjinak cagoi yang awalnya. Nah, mungkin dulu populernya di Kusnul Koi Farm. Karamel sendiri merujuk dari warna ikan koinya yang mirip karamel. Kalaupun di Jepang, nama karamel itu ya tetap ini berasal dari line cagoi karena warnanya kecoklatan, tidak seperti yang lain. Mungkin kalau merah ya benigoi atau beni karashi dan yang lain. Tapi kalau karamel ini memang warnanya seperti karamel, coklat, dari pengembangan warna coklat lah. Akan tetapi teman-teman, perbedaan karamel dengan ikan koi polos yang lain adalah pada ringnya. Ringnya karamel ini macam-macam. Ini menjadikan penghobi juga sedetail itu bahkan untuk menilai ikan koi yang mulanya mungkin penghobi hanya melihat dari coraknya, tapi karamel ini memiliki detail ring yang macam-macam. Ada yang seperti salak menonjol hitam-hitam, yang menurut saya itu juga mirip dengan Matsuba, dari pengembangan jenis Matsuba. Bisa jadi dulu munculnya karamel itu ada gen-gennya Asagi atau Matsuba, jadi ringnya bisa mirip-mirip. Ada yang seperti garis-garis, ada juga yang hobi dengan karamel yang agak kemerahan. Tapi boomingnya, karena karamel ini saking boomingnya, hari ini itu karamel seperti menjadi salah satu jenis ikan. Padahal itu tetap di satu jenis, nyebutnya di Jepang kan cagoi. Jadi mungkin seperti red cagoi atau seperti apa, seperti itu. Nah, tapi karamel ini sudah memiliki beberapa varian bahkan pengembangannya. Seperti yang mungkin kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Oke Green mengadakan keeping kontes Soramel, Soragoi karamel. Itu basisnya juga karena warnanya agak cerah seperti Soragoi, keabu-abuan, grey gitu. Dari Soramel pun nanti masih dipilah-pilah. Ada yang black Soramel, yang warna hitam pekat sekali. Kemarin sempat booming karena ada salah satu seller yang bisa menjual dengan harga 15 juta satu ekor ikan black Soramel. Itu bagus sekali ikannya. Tapi menurut saya sebenarnya ikan itu bagusnya ketika difoto saja. Jadi beberapa ikan itu memang selalu memunculkan, untuk ikan polos itu memunculkan ikan-ikan yang berwarna gelap. Contohnya Midori. Itu ada Midori gelap yang ketika masuk kolam dia akan seperti karasu. Tapi ketika diangkat nanti ngedrop baru keluar warna hijaunya. Soragoi dan yang lain. Nah, kebetulan kemarin Soramel yang gelap ini cukup banyak yang cari juga. Dan sampai hari ini belum banyak beredar ikan yang seperti itu. Ada juga yang cerah. Cerah pun ada yang agak ke putih, ada yang ke abu. Itu sudah berbeda lagi. Nah,
Kalau dari karamel sendiri mungkin teman-teman hobi yang mana, suka yang mana, itu ya tergantung selera. Akan tetapi yang di arena kontes hari ini, menurut saya belum ada yang mengalahkan karamel untuk ikan polos di kelas Kawari Mujimono maupun di King Ginrin. King Ginrin C itu tetap di karamel yang menjadi idola. Mungkin karena banyak yang suka, akhirnya yang dilombakan itu aja, jenis-jenis itu aja, ringnya karena bagus, nah seperti itu. Tapi teman-teman, sebenarnya ikan koi polos itu kalau kemarin-kemarin merujuknya ke penjinak, hari ini istilah penjinak pun sudah tidak agak relevan ya, karena tidak semua koi polos itu kan juga langsung jinak, tergantung genetiknya. Mungkin kalau teman-teman suka dengan produk-produk karasi, produk dari kondisi yang warnanya bahkan malah seperti daging itu, yang agak mana ya, pucat-pucat itu memang memiliki gen yang sudah jinak. Tapi kalau teman-teman dapat koi Blitar atau koi lokal dari breeder sekitar sini, saya kan posisi di Blitar, itu tidak semua ikannya juga sudah jinak. Nah, kalau untuk jenis-jenis yang lain apakah tidak banyak keluar ketika menjual? Tetap banyak. Seperti karasi, pengembangan karasi yang mungkin dulu sukanya lemon, hari ini banyak yang suka mango. Warna-warnanya agak ke orange sebenarnya ya. Ada salah satu breeder di Jepang, saya lihat di katalognya itu namanya sebenarnya adalah Orange Karashi, itu sebenarnya juga ada. Nah, penamaan-penamaan ini bukan jenis baru teman-teman. Jadi di Jepang jenis-jenis ini mungkin sudah dikembangkan, cuma nggak tenar aja. Nah, kebetulan di Indonesia tenar dengan penyebutan yang lain seperti itu. Apakah salah? Enggak. Yang penting kita sebagai hobis bisa menikmati. Saya selain seller juga hobis teman-teman. Saya juga memiliki koleksi ikan polosan. Kebetulan yang saya punya hari ini ada Soragoi, Midori saya juga tetap suka, terus karamel juga punya banyak. Bukan karena hobi karamel banyak gitu, enggak. Karena memang itu sebenarnya adalah ikan dagangan dan belum laku saja. Jadi kalau teman-teman mau ikan karamel, saya juga ada. Yuk, kita lanjut di yang kedua, jenis kedua. Jenis kedua adalah koyo. Pengembangan koyo di Jepang sendiri pun sudah sangat pesat teman-teman. Tidak hanya yang kita ketahui dulu-dulu hanya karasi koyo yang banyak, tapi koyo-koyo yang lain, saya mengikuti beberapa akun Facebook di breeder-breeder Jepang. Itu sebenarnya varian koyo itu memang banyak juga. Warnanya beda-beda. Ada yang warna mungkin apa ya, dasarannya abu-abu, terus ada warna merah. Ada yang kuning, koyo karasi atau karasi koyo, atau sebaliknya. Ada yang coklat. Nah, yang coklat ini yang lagi booming, lagi viral di Indonesia. Sabi koyo nyebutnya. Saya belum tahu referensinya untuk penamaan sabi koyo ini memang benar-benar ada di Jepang atau seperti apa. Memang belum banyak literatur yang saya baca. Cuma kemarin sih sempat ngobrol sama Mas Kusnul. Jika ada salah seorang penghobi atau seller yang ada di Jerman atau di mana memiliki jenis itu dan diposting dengan nama sabi koyo, seperti itu. Jadi nama sabi koyo bukan serta-merta diciptakan seperti itu, tidak. Jadi memang ada rujukannya. Tapi yang jelas ini koyo. Jadi pengembangan dari ikan satu warna yang dikombinasikan dengan ikan tertua, yaitu asagi. Jadi memiliki sebuah, kalau saya nilai sih, ada yang menilai beberapa seperti pengembangan Ochiba. Padahal bukan, ini beda. Ini mutasinya mirip sekali asagi. Dari bawah ke atas. Dari yang polos bisa naik, ada polanya. Dan yang banyak sabi koyo yang digemari adalah yang mirip Yuki Asagi. Tapi memiliki dasar seperti warna kecoklat-coklat karamel, kombinasi dengan warna punggung yang cerah. Itu yang banyak diminati. Dan saya juga nggak punya banyak stok. Kemarin baru ngadain KC, itu sangat terbatas juga, hanya 30 ekor. Mungkin di breeder-breeder lain, hari ini sabi koyo ini akan terus dikembangkan. Karena tidak memiliki pakem yang
sudah terbukukan seperti Kohaku Sanke atau jenis Go Sanke, jadi lebih banyak yang menarik saja yang dipilih, yang eksplornya para breeder ini yang mungkin nanti akan disukai pasar seperti apa. Nah, mutasinya ini yang sangat liar. Banyak penghobi KC itu yang kemarin juga menilai mutasinya ini keren karena sulit ditebak. Bagi teman-teman yang memang hobi menunggu mutasi ikan, ini sangat menarik. Tapi ada juga yang saya kemarin pelihara Sabigoyo jadinya malah seperti ikan koi keropio dan lain-lain. Nah, itulah hobi koi memang bermacam-macam. Bahkan di breeder pun teman-teman ada yang memiliki hobi atau kesenangan tersendiri. Ada yang hobi memang menunggu mutasi ikan. Ada yang hobi mengikuti pasar saja. Ada yang hobi ingin menciptakan jenis-jenis baru atau nama-nama yang di Indonesia belum ada tapi di Jepang sudah ada. Memang hobinya masing-masing. Sebagai hobi pun seperti itu demikian juga. Ada yang hobinya memang keeping, ada yang hobinya ngasih makan aja, sepenting kolamnya rame dan yang lain. Mungkin Sabigoyo ini bisa juga masih akan menjadi tren pengembangannya di tahun 2024 nanti. Karena satu jenis ikan ini disilangkan dari bermacam-macam ikan sebenarnya. Kalau yang hari ini di akhir tahun 2023 ini beberapa breeder seperti Mas Saiful Aziz, Mas Kusnul itu sudah pakai indukan yang Sabigoyo. Tapi di awal tahun kemarin atau di akhir 2022 kemarin ini masih kental darah asaginya menurut saya. Jadi mutasinya benar-benar liar. Kalau untuk produk-produk yang akhir ini ada beberapa yang mutasinya itu sudah tidak seliar itu. Artinya kalau beli di size 20, 25 gitu masih seperti Yuki Asagi, sampai dengan size 40 pun masih sama seperti itu. Tapi ya ini tergantung kecocokan air juga atau pemberian pakan, kecocokan pakannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Nah, kita masuk di jenis yang ketiga teman-teman. Jenis ketiga ini memang tidak terbantahkan, yaitu Go Sanke. Memang tak terbantahkan teman-teman, Go Sanke ini menjadi rajanya ikan koi ya. Kalau tidak ada Kohaku, Showa Sanke, mungkin agak aneh lah sebagai penghobi koi. Kita melihat kolam yang kok nggak ada Go Sanke-nya, itu agak aneh. Dan kenapa saya anggap ini masih tren? Jadi arahnya memang mengantarkan dari 1-2 body teman-teman. Jadi karena ikan lokal corak dengan body bagus itu jarang menurut saya jarang. Go Sanke ini hari ini tetap bertahan dengan body bagus karena dari breeder lokalnya pun ada yang mampu mengembangkan dengan body yang keren. Karena sebenarnya setiap breeder, setiap kali mijah itu tetap keluar ikan dengan body proporsional itu tetap ada, tapi prosentasenya itu yang memang tidak sebanyak ikan koi polos. Jadi misalkan Kohaku dengan body yang proporsional itu prosentasenya mungkin 0,000 berapa gitu ya. Nah, AKF salah satunya mungkin yang bisa mengeluarkan produk dengan body yang keren. Ini prosentasenya di sana kayaknya itu memang di atas rata-rata breeder lain menurut saya. Jadi tak heran jika untuk harga Go Sanke dengan bodi yang bagus pastinya akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi karena memang prosentasenya pun juga sangat sedikit. Dan di Blitar sendiri teman-teman tidak banyak petani yang membesarkan ikan sampai mungkin di size 50 sampai dengan 60 cm. Itu nggak banyak. Jadi mayoritas dijual di harga di ukuran 30-an itu sudah dikeluarkan. Sehingga untuk mengetahui bodi yang bagus biasanya dilakukan seleksi sampai dengan size 40-an bahkan lebih. Untuk itu harganya pun juga relatif lebih mahal. Dan untuk saat ini pun menjadi primadona juga bagi para penghobi untuk kolamnya diisi dengan Go Sanke dengan bodi yang bagus.
Mungkin itu teman-teman untuk ulasan kali ini. Teman-teman yang mungkin memiliki saran ataupun memiliki masukan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, saya Aziz dan terus tonton kami.